Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihil kiram wa ila arwahi jami'i mu'allifadil kitab man ta'allamna wa 'allamna mu'allifatihim nas'aluka bi barakatihim man alhamna wa nafahamna wa nafa'na bi ulumihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fasholli li rabbika wanhar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun hiya alayya faraid walakum tatawwu'un an-nahru wal witru wad duha. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama hadir di majlis taklim Mushola At-Taqwa. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tentang permasalahan kurban. Nah, yang mana di pagi hari ini kita sudah memasuki tanggal 2 Zulhijjah. Berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tanggal 10 atau Idul Adha. Ya, kalau tanggal 1-nya kemarin Sabtu 8, berarti tanggal 10-nya adalah Senin. Sabtu 8, 9 Arafah, Minggu 10 Id, berarti hari Senin. Insyaallah untuk tahun ini tidak ada perbedaan, semuanya bakal rata. Nah, baik hadirin jamaah rahimakumullah. Sebenarnya setiap tahun selalu kita bahas tentang masalah kurban, ya kan? Ya cuman mungkinlah ini kita hanya sekadar mengalap berkeberkahan lah dari kitab yang saya bawa, kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kalau tahun kemarin saya bawa kitab Fathul Mu'in. Nah, ini nanti kalau di kitab Bughyah ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang oleh para ulama itu diutarakan di sini, dipermasalahkan. Nah, di sini kita akan bahas tentang permasalahannya. Kalau untuk masalah kurban udah pada paham lah, ya. Nah, baik hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, definisi kurban ini perlu diketahui bahwa definisi kurban itu adalah ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallah min yaumil id ila akhiri ayyami tasyrik. Kurban itu adalah hewan ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha sampai hari akhir tasyrik. Jadi yang disebut kurban itu Pak bukan hewannya, bukan dagingnya, yaitu menyembelihnya di tanggal 10 dan hari tasyrik dengan niat kurban, itu disebut kurban. Jadi kurban itu bukan hewannya, bukan dagingnya. Yang dimaksud kurban itu adalah menyembelih hewan di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dengan niat kurban. Nah itu. Adapun nanti Bapak menyembelih di hari raya tanggal 10, misalkan motong kambing di tanggal 10 tapi nggak niat kurban, hanya untuk acara akikoh atau untuk acara hajatan, maka nggak jadi kurban karena gak niat kurban. Atau hari ini Bapak menyembelih kambing dengan niat kurban, atau nggak jadi karena bukan tanggal 10 Zulhijjah. Nah itu, jadi yang dimaksud kurban itu menyembelih hewan di tanggal 10 dan tasyrik dengan niat kurban. Itu definisinya. Nah, adapun nanti hukum kurban itu nanti bakal jadi hukum tergantung bagaimana di lapangan.
Kalau hukum aslinya itu adalah hukum sunat. Nanti bisa jadi sunat kifayah atau jadi sunat muakkad. Bagaimana tergantung di lapangannya. Nanti kita bahas. Nah, adapun keutamaan, keistimewaan orang yang berkurban, itu Pak. Orang yang berkurban, kurban nanti yang jadi kendaraan kita di akhirat. Bahkan dalam beberapa riwayat ketika kita dibangunkan dari kubur ba'ats, itu hewan kurban yang kita kurbankan di tanggal 10 Zulhijjah bakal menjadi kendaraan kita menuju mahsyar. Ada lagi sebagian yang mengatakan bahwa hewan kurban ini bakal menjadi kendaraan kita untuk menuju surganya Allah di jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, itu dua pendapat yang sama-sama kuat pendapatnya. Man amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabba ilallahi min ihrahi dam innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa asyariha wa adlafiha. Tidak ada amal manusia yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kurban daripada mengalirkan darah hewan, sebab hewan itu akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, rambutnya dan kaki-kakinya utuh Pak. Nanti kurban akan menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kurban ini menjadi salah satu kesunatan bagi kita setiap tahun. Bapak sudah kurban, sudah kapan? Tahun kemarin. Nah, kurban itu setiap tahun Pak kalau punya duit. Jangan punya patok, saya mah udah ini tahun kemarin udah gitu kan. Sekarang punya duit, tetap sunat untuk kurban. Jadi tidak terpaku dengan tahun yang sudah berlalu, ya gitu, karena kurban itu sunatnya setiap tahun. Ada 3 perkara kata Nabi yang wajib bagiku tapi sunat bagi umatku. Salasun hiya alayya faraid, bagi saya mah wajib kata Kanjeng Nabi, tapi walakum bagi kalian wahai umatku tatawuun, itu menjadi sunat. Jadi ada perbedaan, khusus bagi Kanjeng Nabi mah wajib, bagi kita mah sunat. Yang pertama nahru, yaitu kurban. Wal witru, yang kedua sholat witir, bagi Kanjeng Nabi mah wajib, bagi kita mah sunat. Yang ketiga waduha, sholat duha. Nah, itu 3 perkara bagi Kanjeng Nabi wajib, tapi bagi umatnya sunat. Di antaranya adalah kurban. Nah, tapi sebaliknya, man wajada sa'atan walam yudhaha fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelebihan rezeki namun dia tidak menyembelih kurban di tanggal 10 nanti, maka janganlah mendekat ke tempat sholat kami. Siapa yang punya rezeki di tanggal 10, punya rezeki mampu untuk kurban tapi dia tidak kurban, maka jangan dekat-dekatlah ke tempat sholat kami. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, meninggallah kalian Nasrani atau menjadi Yahudi. Nah, ketika di tanggal 10 kita tidak berkurban tapi punya rezeki. Permasalahannya, ukuran yang menjadi rezeki bagi kita yang digolongkan mampu untuk berkurban itu berapa? Nah, itu belum tentu Bapak yang punya mobil, punya rumah bagus, belum tentu menjadi kewajiban. Nah, di madhab Syafi'i Pak, ukuran seseorang nanti di tanggal 10 yang berkewajiban termasuk dalam kategori hadis yang tadi, yang mampu tapi tidak kurban, itu ukuran di madhab Syafi'i itu adalah 2 miskol. 2 miskol itu kalau digramin emas itu 90 gram emas. 90 gram emas. Jadi 90 gram emas kali emas yang paling bagus sekarang berapa? Tinggal dikalikan saja. Nanti Bapak punya uang di tanggal 10, 11, 12, 13 90 gram emas, dihargakan emas, itu Bapak sudah berkewajiban untuk kurban. Artinya Bapak sudah menjadi benar-benar kurban, harus kurban di situ. Nah, itu pun dipotong nih, bayar utang, terus bayar anak istri, nafkah, terus sudah dihitung semuanya. Nah, diglobalkan dan butrak batrek itu ada 90 gram emas dihargakan uang Bapak tuh. Nah, maka Bapak sudah berkecukupan untuk menjadi mudhohi, untuk menjadi orang yang
berkurban di tanggal 10. Nah kalau tidak, wah bapak berleha-leha, punya uang banyak, terus bapak nggak kurban, hati-hati ancamannya, jangan mendekati tempat sholat kami, katakannya Nabi, atau nanti meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min dalik. Nah, itu. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Ini beberapa permasalahan yang terkait dengan masalah kurban. Di sini ada kaul yang memang kalau kini kaul agak nyeleneh, tapi ini kaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu yakfi fil udhiyah iraqatu dam walau min dujajah. Ini kalau dipakai ini, kalau dipatwakan, wah ini ramai ini Pak. Jadi cukup fil udhiyah iraqatu dam, cukup menyembeli hewan di tanggal 10 Zulhijjah itu walau min dujajatin, walaupun dengan 1 ekor ayam Pak. Lah ini kan nyeleneh kan, tapi ini kaul Ibnu Abbas, karena saking hebatnya tanggal 10 Zulhijjah Pak, saking bagus-bagusnya pahala di situ untuk bersodakoh. Walaupun kita tidak punya uang untuk beli kambing, apalagi beli sapi, tapi kita mampu membeli ayam, sok kata Ibnu Abbas, potong ayam, syariatnya samakan dengan syariat kurban, bagikan itu daging ayam ke tetangga. Ini bagikan. Wah mungkin nanti tetangga, kok tumben ini kurban pakai ayam, wah ini dari mana ini dasarnya? Nah itu kan Pak, untuk masalah ayam itu bagi orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu tapi pengen mendapatkan pahala kurban, sok potong ayam bagikan. Mungkin saja Pak, beli ayam bagi orang yang tidak mampu itu sama nilainya dengan membeli sapi bagi orang kaya. Ini nih kaul Ibnu Abbas nih. Minimal di situ walaupun kurban gak jadi, sedekah mah jadi. Mungkin pahalanya orang yang tidak mampu tapi dia pengen kurban, niatnya pengen kurban tapi tidak mampu, hanya mampu membeli ayam, mungkin pahalanya lebih gede daripada orang yang kurban sapi karena ketidakmampuan. Nah itu sok di situ tanggal 10 Pak, kita pengen kurban tapi nggak punya uang, beli ayam lah 10, potongin, sok potong bagikan ke tetangga, sedekah jadi sedekah. Nah ini kaul Ibnu Abbas. Ini hebat-hebat. Jadi ada kemudahan bagi kita yang memang di tanggal 10 tidak mampu untuk berkurban, minimal sedekah. Nah itu seperti itu. Nah, permasalahan yang kedua, siap ya. Jadi nanti takutnya tanggal 10 nggak ada yang kurban nggak ada kurban ayam, semuanya kurban ayam lagi nih. Hati-hati, ini bagi yang tidak mampu Pak. Kalau yang mampu buat kambing mah kambing, dengan tetap aja yang namanya kurban itu tidak sah dengan ayam. Coba ini mah perbandingan dengan orang yang tidak mampu. Nah itu masalah yang kedua, mas'alatun madhabul Imam Syafi'i wala na'lamu lahu mukhalafan adamu zawaju bisyatin an aktsara min wahidin. Ada satu masalah madhab Syafi'i, madhab kita, wala na'lamu mukhalafan, menurut madhab Syafi'i, bahkan saya tidak pernah tahu dari madhab yang lain bahwa akan ada beda pendapat seperti ini. Berarti intinya semua pendapat yang saya beberkan di sini kata Imam Syafi'i akan sama dengan madhab-madhab yang lain. Apa permasalahannya? Ada muzawaju bisyatin an aktsara min wahidin. Bahwasannya kurban 1 ekor kambing itu min wahidin, dari salah satu orang. Jadi 1 ekor kambing dari 1 orang. Sepakat kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah menemukan keterangan di madhab yang lain bahwa kaul ini ada yang berbeda. Semuanya sama, 1 kambing 1 orang. Nah, lakinnaha sunnatun kifayatin indana bimakna sukuti tolab an ahlil bait bifi'li la hasulil sawab. Nah, 1 orang 1 kambing itu menjadi sunat kifayah
sehingga gugur dari ahli bait gugur. Jadi satu rumah misalkan satu orang yang kurban, emang aturannya harus satu orang, nggak bisa bapak nanti beli kambing satu, ini siapa yang kurban, saya, istri saya, anak saya, ini nggak bisa, tetap harus atasnamakan satu orang, itu nggak bisa. Tapi itu menjadi sunat kifayah, artinya menjadi sunat kifayah itu sunat yang bisa menggugurkan. Kan kifayah itu kan ada wajib kifayah atau fardu kifayah, ada sunat kifayah. Fardu kifayah kita menyolatkan jenazah, itu kan fardu kifayah. Ketika sudah ada yang sholat jenazah, ya sudah. Jadi kita tidak berkewajiban menyolatkan karena sudah ada wajib kifayah, itu kan. Cuma tetap yang mendapatkan pahala yang mengerjakan. Nah kalau dengan kurban sunat kifayah, ketika nama kita, siapa yang kurban? Saya. Maka kesunatan kifayah ini berlaku mencakup kepada satu keluarga. Nah siapa itu? Yaitu min ahlil bait man talzamahu nafaqatuhu. Setiap orang yang menjadi nafkah kita itu sudah mencakup kepada sunat kifayah dalam hal kurban. Bapak kurban satu orang kambing, berarti istri bapak, anak bapak, terus anak lagi, misalkan anak kedua. Ketika di tanggal itu bapak sudah berkurban, istri bapak punya uang tadi 90 gram emas, maka tidak wajib kurban karena sudah apa? Sudah ada bapak yang kurban, sunat kifayah namanya. Gitu kan? Nah, cuman ini berlaku hanya untuk satu orang. Nggak bisa tadi kurban ini bisa dikaitkan dengan beberapa orang, nggak bisa. Kan banyak kasus pak, banyak kasus, terutama di perusahaan-perusahaan. Coba mungkin bapak pernah dengar atau bapak ngalamin. Ini perusahaan menyiapkan kambing atau sapi, ya kan? Di tanggal 10 dipotong dengan niat kurban. Ditanya siapa yang kurban? Pabrik. Lah itu kurbannya nggak sah pak, nggak sah, jelas tidak sah kurban seperti itu. Yang kurban pabrik atau perusahaan atau sekolah-sekolahan, nggak bisa dari mana dasarnya? Perusahaan kurban, sekolah kurban. Pernah dulu ada kejadian di SD lah nggak saya omongin. Jadi 10 hari menjelang hari Idul Adha tanggal 1 Zulhijjah tuh, anak-anak itu dipinta uang patungan 20.000 ceritanya pak, satu SD dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, 20.000. Terkumpullah waktu itu uang di tanggal 5 atau tanggal 6 itu sekitar 4 juta waktu itu. Nah setelah kumpul 4 juta lalu dibelikan kambing oleh sekolah itu untuk kurban di tanggal 10 ceritanya. Nah saya yang pertama kali protes ke gurunya, Bu, ini yang kurban siapa? Anak-anak sampai dipinta itu, enggak ada masalah untuk memintakan uang itu 20.000, tapi permasalahannya ini buat kurban, yang menjadi pertanyaan siapa yang berkurban? Sekolah pak. Sekolah mana yang kurban? Keterangan mana yang mengatakan sekolah boleh kurban? Dia diam aja. Lalu bagaimana pak? Ini kan duit anak-anak. Ya sudah, nanti di tanggal 10 potong, tapi bukan mengatasnamakan kurban, tapi sodakoh jadi. Kalau kurban nggak bisa, karena itu disebut dengan rumu. Artinya rumu itu semua orang itu nggak bisa, kurban nggak bisa seperti itu. Termasuk di perusahaan pak, termasuk di perusahaan. Ya harus jelas. Kurban sapi mah untuk 7 orang, namanya A, B, C, D. Kambing 1 orang, si A. Nah kalau perusahaan sekolah tadi menggabungkan uang, lalu di tanggal 10 dipotong atas nama perusahaan atau atas nama sekolah, tidak sah kurbannya. Kalau bicara kurban, kalau sodakoh jadi sodakoh mah, tapi kalau kurban nggak jadi. Nah, jadi harus jelas. Situ sepakat loh, seluruh madhab sepakat. Dan di sini nggak ada yang namanya perselisihan. Oh menurut madhab anu boleh, nggak ada. Wala na'lamu, kata madhab Syafi'i, aku tidak menemukan hal ini berbeda, mukhalafan enggak berbeda. Nah itu. Tapi satu orang kambing itu mencakup satu keluarga. Lau asyraka ghairuhu fi sawabi udhiyati,
kaan qala ani wa an fulani au an ahli baiti zaza. Saya kurban kambing atas nama saya, tapi pahalanya mengatasnamakan anu zaza. Boleh Pak, boleh itu. Nanti kan tanggal 10 nih ketika dipotong, niat saya kurban, pahalanya untuk saya, untuk anak saya, untuk istri saya, bahkan untuk orang yang sudah wafat. Selesai, jadi pahala. Tapi ingat catatannya hanya mengatasnamakan satu orang ketika berkurban, tapi pahalanya bisa kita sebutkan si A, si B, si C. Boleh itu, jaza boleh. Nah, wa hasala as-sawab al-jami', maka ketika kita niatkan seperti itu, hasillah semua ganjaran yang dimaksud si A, si B, si C. Nah, paham kan? Nah, tapi tetap harus mengatasnamakan satu orang, tapi pahalanya bisa si A, si B, si C itu. Nah, walau ba'da tadhiyah biha nafsi lakin fayada fi tahwal ini. Nah, berbeda lagi Pak, zawarul isroki fi sabibil mayyit qiyasan anit tasadduq. Nah, ini yang menjadi permasalahan di kita. Orang yang sudah wafat dikurbankan. Lah ini enggak masuk akal. Ini enggak masuk akal Pak. Ini kurban siapa? Buat si A. Siapa mana? Udah wafat. Bahkan setiap tahun dia mengorbankan si A saking cita-citanya. Itu enggak sah Pak. Karena orangnya sudah wafat. Sedangkan kurban itu berlaku bagi orang yang sudah yang masih hidup. Ini kurban siapa? Korban atas nama almarhum almarhumah. Oh, nggak bisa. Ayo, nggak bisa. Tapi kalau untuk pahalanya mah bisa tadi. Sok, ini kurban atas nama saya, tapi pahala kurbannya saya berikan kepada si A. Jadi, tapi kalau kurbannya untuk si A yang sudah wafat itu nggak bisa. Nah, di sini ada dua kaul Pak, dua pendapat. Di mazhab Syafi'i ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi kurban atas nama orang yang meninggal boleh. Di satu kaul kurban atas yang orang yang sudah meninggal itu tidak boleh. Itu ada dua kaul. Itu pun dibolehkannya itu jikalau dulu almarhum ini pernah berwasiat kepada ahli warisnya, ketika nanti saya wafat, kamu sudah punya uang, tolong saya kurbankan. Nah, itu boleh karena ada wasiat. Tapi kalau setiap tahun ini untuk almarhum, ini untuk almarhum nggak bisa. Dari satu kaul loh, lebih satu kaul mah bisa. Cuman yang lebih kuat adalah tidak bisa. Tapi kalau untuk pahala itu bisa. Contoh gini, ibu saking cintanya ke suami, setiap tahun ibu kurban atas nama suami yang sudah wafat, misalkan kan. Tetap nanti yang kurban mah ibu, tapi pahalanya untuk suami. Kalau mau gitu, jangan atas nama orang yang sudah wafat lah. Siapa yang kurban? Orangnya sudah wafat, ngarang. Ya kan? Nah itu, jadi boleh sok bapak ibu kurban, tapi pahalanya diberikan kepada almarhumah. Zaza Pak, boleh itu. Hasil kok pahala. Nah seperti itu ya. Paham ya? Permasalahan yang ketiga hadirin. Faidatun yakfi ihbarul bai bisinil udhiyah in walidat indahu wa illa fayurzau lidununi ahlil hibrah. Nah ini permasalahan usia kambing ini mah. Ini sudah saya bahas di tahun kemarin ini. Yakfi cukup ihbarul bai memberikan kabar bisinil udhiyah kepada orang yang membeli kambing bisinil udhiyah dengan umur hewan yang akan menjadi hewan kurban. Nah, Bapak tahu nggak ketika Bapak beli kambing di pinggir jalan, sekarang udah banyak Pak. Tahu nggak itu kambing berapa tahun usianya? Sedangkan salah satu syarat hewan yang dikurbankan itu harus memenuhi usia maksimal. Nah kalau kambing kan 1 tahun, ya kan? Kalau kambing kacang itu 2 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau unta 5 tahun. Nah itu persyaratan dari segi umur. Lah masalahnya ketika Bapak beli kambing, tahu nggak Bapak? Pernah nggak Bapak nanyain akte kelahirannya ada? Itu kan? Itu kan enggak kan? Yang penting beli aja. Kalau belum sampai umur itu enggak, maka enggak sah jadi kurbannya Pak.
Lah masalahnya kan yang penjual juga, saya juga nggak tahu, saya juga dapat beli dari peternak. Lah apalagi bapak yang beli gitu kan. Lah itu, lah ini yang jadi permasalahannya ini. Nah, ketika terjadi hal seperti ini di lapangan, Pak, maka yakfi ibarul aibi sinil udhiyah. Ini berapa tahun kambing? Oh 2 tahun. 2 tahun, yakin kan? Yakin 2 tahun. Kalau bapak sudah punya keyakinan dari si penjual bahwa umur kambing ini sudah 2 tahun, berarti sudah memenuhi standar umur segi kambing. Ya udah bapak percaya. Urusan itu salah atau enggak ya urusan pedagang itu mah. Yang penting kita sudah mendapatkan kabar dari pedagang bahwa ini umur sudah 2 tahun. Walaupun hakikatnya, wah saya bohong, yang penting kambing saya laku. Padahal mah itu baru 1,5 tahun. Lah itu mah urusan lain, urusan dia sama Allah, urusan kita sama pedagang itu selesai. Ya kan? Urusan bohong mah ya urusan pedagang itu mah. Yang penting kita sudah mendapatkan kabar bahwa kambing ini layak untuk dikurbankan dari segi umur loh, dari segi umur. Nah itu boleh. Nah tapi kalau tadi permasalahannya, jangankan bapak, pedagangnya pun tidak tahu. Wah saya juga nggak tahu Pak, ini udah sah apa belum ya? Soalnya saya juga ini belum paham tentang masalah umur ini kambing. Soalnya saya dulu nggak tahu lah, bahkan nggak tahu bidannya di mana, lahirannya pun di mana nggak tahu saya. Pokoknya saya beli aja. Nah kalau ada seperti itu bapak, wa illa, andai kata pedagang dan bapak tidak tahu, fayurza'u lidunun, bapak balik lagi tanyakan li ahlil hibroh, kepada peternak. Ini kira-kira nih yang suka ngurusin kambing, lihat nih kambing saya ukuran segini, gini-gini, kira-kira umur berapa tahun? Oh 2 tahun. Nah itu cukup ketika si peternak ini memberikan kabar kepada kita, maka itu sudah yakfi, cukup. Gak usah detail, lu tanggal berapa lahirnya, terus hari apa, terus gini nih. Gak mesti seperti itu, yang penting di tahunnya ini sudah ketahuan. Nah itu ya. Nah cukup kepada ahli hibroh. Nah, yang kedua permasalahannya, menurut Imam Abu Hanifah, kita berkeclok kepada Ibu Hanifah, jadi madhab Imam Hanafi. Di madhab Imam Syafi'i Pak, kriteria kambing yang cacat itu misalkan kupingnya itu potong atau kupingnya itu cacat, itu kan nggak sah di madhab kita. Di madhab Syafi'i nggak sah, itu kurban nggak jadi. Tapi kalau di madhab Imam Abu Hanifah itu 1/3, cacatnya 1/3 itu nggak ada masalah. Yang penting cacatnya ini tidak semuanya cacat, 1/3 lah. Misalkan kupingnya ada bolong-bolongnya 1/3 nih dikit, itu menurut Imam Hanafi sah. Sok boleh kita tahlil ke situ. Menurut Imam murid daripada Imam Hanafi 1/2, malah 1/2 malah setengahnya. Itu nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi ada tapinya. Ada dakikoh. Dakikoh itu ketika madhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi membolehkan kurban dengan hewan yang cacat, boleh, tapi ada dakikoh. Syaratnya apa? Di madhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi tidak sah kurban di tanggal 11, 12, 13, tidak sah. Harus di tanggal 10. Tuh. Kalau kita bertaklid ke Imam Abu Hanifah dengan yang cacat tadi setengah atau 1/3 itu boleh, tapi dengan syarat tidak boleh ini kurban di tanggal 11, 12, 13, wajib di tanggal 10 doang. Abu Hanifah. Kalau kita kan Syafi'i 11, 12, 13 kan, tapi di Imam Abu Hanifah, di Imam Hanafi itu kurban hanya 1 hari, tanggal 10. Tuh, itu dakikoh disebutnya. Nah kayak kita kemarin masalah zakat fitrah kan. Nah itu kan jangankan kita ambilkan yang enaknya saja, karena di situ ada dakiko, aturannya lain. Jangan kita lihat dari segi yang gampangnya saja, bahwa kemarin kan di madhab Imam Hanafi itu boleh zakat fitrah memakai uang kan, tapi di Imam Syafi'i tidak boleh fitrah dengan uang. Tapi Imam Abu Hanifah
satu-satunya madhab yang membolehkan uang. Tuh, ngajinya Pak, dengernya jangan sampai situ doang. Ada di situ dakikoh bahwa Imam Hanafi itu boleh dengan uang, tapi dengan harga gandum 1,9, boleh dengan kurma 3,8. Itu tidak ada beras di situ. Imam Hanafi tidak membicarakan beras, yang ada gandum dan kurma. Ukurannya pun 3,8 atau 1,9 kilogram. Lah, yang menjadi permasalahan di kita, boleh memakai Imam Hanafi dengan uang, tapi takran Imam Syafi'i takran beras. Kan ini sudah ngarang. Tuh, itu ada dakikoh Pak. Di kurban pun sama. Ketika hewan kita yang kurban cacat, oh boleh, ada di madhab Hanafi. Bapak dipotong tanggal 11. Lah ini ngaco lagi. Karena dakikoh di Imam Hanafi itu hanya satu hari tanggal 10. Paham ya? Nah ini makanya ngajinya itu jangan sepotong-sepotong nih. Kalau sepotong kan jadi akhirnya gini nih. Termasuk dalam hal masalah kurban. Yes. Tunda masalah itu. Udah paham ya? Masalah kembali. Dhahiri kalamihim an man qala hadhihi udhiyatan aw hiya udhiyatun ta'ayyanat wa zala milkuhu anha. Lah ini permasalahan kurban sunat dan kurban wajib. Ini hukum kurban Pak, hukum kurban itu asalnya sunat, tapi bisa menjadi wajib ini kurban ketika 1 dinadarkan, 2 ditakyin, ditentukan, 2 maka status kurbannya menjadi kurban wajib, nadar dan takyin. Perbedaannya apa sih kurban wajib dan kurban sunat? Sebelum saya bicara tentang masalah perbedaan, saya akan bicarakan masalah persamaan terlebih dahulu. Persamaannya, baik kurban sunat ataupun kurban wajib, yang pertama tidak boleh menjual juz daripada udhiyah. Tidak boleh menjual, baik yang sunat ataupun yang wajib. Itu tidak boleh menjual. Menjual apa aja? Ya menjual semua juz daripada daging kurban. Ya termasuk kulitnya, ya kan? Nah, baik sunat atau wajib itu tidak boleh menjual, Pak. Lah kadang-kadang kan kita di lapangan itu kan ada bandar kulit, ada bandar kulit. Biasanya ini saya sering itu setiap tahun itu saya jengkel Pak. 2 hari sebelum Idul Adha itu selalu ada tuh tengkulak kulit ke rumah. Pak, nanti di musola belakang ada berapa kambing sih yang kurban? 20 kata saya. 20 kulit berarti. Kulitnya jangan kemana-mana ya Pak. Nih saya bayar dulu 200.000. Saya juga manusia Pak, kalau lihat duit mah oke-oke aja. Tapi dari sisi lah ini Pak harusnya Bapak jangan lagi kesini lagi tahun besok nih, tahun ini nih, kalau dia nggak ada berarti dia dengar omongan saya. Kalau dia kesini lagi udah habis urusannya. Bapak tahun depan bisa nggak jangan kesini lagi. Jangan suka memanas-manasi saya dengan uang, mentang-mentang saya nggak punya uang Bapak kasih 200.000. Saya bukan orang seperti itu Pak. Bapak yang Bapak beli kulit yang nanti bakal dipotong tahun kemarin nih, yang mau dipotong kulitnya ada belum? Kan udah kata Bapak 20 ada. 20 iya, tapi kulitnya mana? Kan kulitnya masih nempel di hewan kambing. Itu kan ketika saya transaksi di situ, Bapak transaksinya itu nggak sah jual belinya. Jual beli kayak apa itu? Bapak jangan praktekkan ini ke setiap DKM. Saya gituin. Awas Bapak nih, Bapak salah nih. Bapak memberikan nafkah kepada anak istri dengan hasil seperti ini haram Pak. Wah saya gituin. Takut ya. Takut. Memang iya, berarti selama ini saya salah. Bapak itu gak mesti jadi tengkulak kulit itu bukan di hari ini, tapi nanti setelah dipotong baru ada transaksi. Kalau sebelum ini enggak bisa Pak. Wah marah-marah saya Pak, jengkel Pak.
Makanya setiap tahun itu selalu ada aja yang ke rumah, itu kan untuk DP-in kulit. Ampun. Nah itu, nah kulitnya ini Pak, jangankan untuk itu dijual, itu nggak boleh, dijual nggak boleh. Nah panitia nih, panitia kurban nanti kulitnya dijual. Misalkan ada yang ngasih DP dulu, bahkan ada yang nungguin sampai kelar di sini kan. Udah dibayar kulitnya, terus hasil penjualan kulit dibelikan plastik, dibelikan konsumsi. Lah itu nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak boleh ya, karena mau sunat ataupun wajib itu tidak boleh menjual dari sebagian juz daripada hewan kurban. Itu jadi persamaannya adalah tidak boleh menjual baik yang sunat ataupun yang yang wajib. Nah, termasuk ke dalam kategori wajib itu ketika nadar dan ta'yin. Nah di sini mungkin bapak-bapak sudah paham. Mankola seperti orang ngomong gini, mankola hadhi udhiyatan, ini saya mau kurban, ini saya mau kurban, berarti ini sudah ta'yin, sudah ditentukan, berarti nanti jatuhnya itu adalah menjadi wajib. Yang mana perbedaannya kurban sunat dan kurban wajib adalah satu, kurban sunat boleh memakan, kurban wajib tidak boleh memakan. Nah itu perbedaannya. Nah sedangkan ketika ada orang bawa ke panitia, bawa ke musola, membawa kambing, Pak, Bu, saya mau kurban, ta'yin, berarti wajib, kenanya menjadi kurban wajib. Berarti ketika dia nanti sudah jadi daging, gak boleh memakan itu, karena itu sudah wajib dita'yin itu. Atau wahia udhiyatun, nih saya kurban, nah itu pun sama wajib, berarti kenanya ta'yin. Atau nadar, seandainya tahun ini saya naik pangkat maka saya akan kurban, terjadilah bapak naik pangkat, nah tanggal 10 bapak wajib kurban, nadar disebutnya. Nah ketika seperti itu berarti jatuhnya nadar wajib berarti. Nah itu jadi perbedaannya tidak boleh memakan. Nah yang menjadi permasalahan bahwasannya panitia, ingat nih panitia kurban, panitia kurban itu bukan panitia yang seenak-enaknya, karena panitia itu adalah wakil daripada mudohi, wakil daripada orang yang berkurban. Pangkat wakil itu nggak bisa melebihi kekuasaannya dari yang muwakil, dari yang diwakilkan, nggak bisa. Bapak mentang-mentang seenaknya jadi panitia, wow ini si Anu, wow ini dimasak, nggak bisa. Jangankan wakil panitia, muwakil orang yang mudohi, yang berkurban pun tidak boleh memakan, apalagi panitia. Karena panitia sebagian daripada wakil, apalagi menjual, memakan pun nggak boleh. Itu kan, ini mah panitia, mentang-mentang panitia bebas, panitia, dipasak di sini makan bareng-bareng lah, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Karena status panitia adalah wakil daripada mudohi, atau menjualnya, panitia menjual, itu nggak boleh, nggak boleh. Adapun nanti urusan panitia dapat mah itu mah dari jalur lain, bukan dari jalur panitia. Mungkin jalurnya dari fakir, mungkin jalur dari miskin, atau dari orang kaya, disebut dengan mustahik, itu boleh. Tapi kalau dari jalur panitia tidak ada bagian, karena panitia sebagian daripada wakilmu mudohi. Paham? Pahamlah ya. Nah ketika terjadi seperti ini Pak, di kita datang bawa kambing ke panitia, ini saya mau kurban, berarti kan jelas ini nadar, ini ta'yin, berarti ini statusnya menjadi kurban wajib. Jelaskan itu mah sudah jelas. Mati nggak boleh makan. Nah permasalahannya di kita ini tahu nggak bahwa yang dia ucapkan ini jatuhnya menjadi wajib? Bapak tahu nggak? Bapak bawa kambing ke sini, saya mau kurban nih. Tahu nggak bahwa ini bakal menjadi wajib? Kan nggak tahu, ya kan? Sama dengan halnya kita
patungan beli sapi Pak 1 tahun sebelum hari raya itu kan kita sudah nabung, berarti kan jelas bahwa nabung ini untuk kurban, sebenarnya pun tabungan kurban sudah jelas, takyinnya sudah jelas itu. Nah itu kan, nah maka di sini nggak boleh memakan. Nah jadi kan permasalahannya, apakah orang-orang yang tadi mengatakan saya mau kurban, apakah itu niatnya benar menjadi wajib atau sunat, gitu kan? Nah, sehingga tidak boleh memakan. Nah, di sini ada kaul penolong, Pak. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i itu nggak boleh, artinya jelas ta'yin nadar, nggak bisa, tetap menjadi wajib. Tapi ada kaul penolong, Pak. Di sini. Ini qala al-Adra'i, berkata Imam Adra'i, kalamuhum dhahirun fi annahu insya'un. Ucapan orang yang mau berkurban dengan ucapan insya wa huwa al-iqra'u asbahu, itu tidak jatuh ke dalam posisi ta'yin. Menurut Imam Adra'i, insya itu menjadi jatuh, tapi ihbar tidak menjadi jatuh. Nah, menurut Imam Adra'i, ketika ditakyin dengan niat insya jatuh, tapi kalau dengan niat ihbar itu tidak jatuh menjadi wajib. Nah, Bapak paham nggak apa itu insya, apa itu ihbar? Insya itu kalau di bab pernikahan itu bakal jadi 100% jatuh talak, insya. Tapi kalau ihbar itu gak jatuh talak di bab pernikahan. Contoh insya nih, ini sama dengan kasus kurban. Insya itu gini, saya menjatuhkan talak kepada istri saya, insya kan, berarti jatuh talak. Kalau ihbar itu memberi kabar, saya mau menceraikan atau mentalak istri saya, ihbar kan, berarti nggak jatuh talak. Bingung. Di kurban pun sama, ketika insya jatuh statusnya menjadi ta'yin. Kalau ihbar sunat menurut kaul Imam Adra'i. Nah, seandainya Pak dengan bahasa ihbar ini saya kurban, jelaskan ini insya, ya kan? Tapi bagi orang awam, bagi orang yang tidak tahu bahwa status ini bakal masuk ke dalam status ta'yin yang menjadi wajib, maka ketika orang ini bilang saya kurban sunat, saya kurban kambing ini dengan hukum sunat, saya kurban sunat, maka la tasirul mandurah, tidak jadi nadar, tidak jadi ta'yin. Itu kalau Imam Adra'i. Boleh Pak. Jadi Bapak walaupun Bapak nanti misalkan iuran kurban sapi kan, iuran kurban sapi jelaskan di ta'yin sebenarnya, tapi Bapak niatkan saya kurban sunat, la tasirul mandurah, tidak jadi nadar, tidak jadi ta'yin, berarti jadi kenanya hukum sunat. Asal ada perkataan saya bawa kambing ke musola, nih panitia saya kurban sunat, la tasirul mandurah, tenang. Kalau nggak ada bahasa sunat, nah ini yang dikhawatirkan menjadi ta'yin, karena sudah jelas menjadi ta'yin di awal pun sudah jelas. Nah ketika Bapak Ibu nanti tanggal 9 bawa kambing ke sini, panitia nih saya bayar 110.000 untuk konsumsi dan pemotongan, saya bawa kambing ini untuk kurban sunat. Nanti ibu bapak boleh memakan, bahkan makannya pun bukan 1/3 Pak, semuanya bapak makan itu nggak ada masalah, sisanya 1 on bapak sodakohkan, jadi kurban mah. Kalau kurban sunat tuh jangan kagok Pak, 1/3 mah itu hanya mengambil keberkahan. Adapun fikih ketika kita kurban sunat semuanya kita makan, disisakan walaupun 1 on kasih ke fakir miskin, jadi kurban mah. Bapak besok tanggal 10 dah saya kurban sunat ini, kurban sunat udah bapak potong sendiri, bapak makan semuanya. Nah 1 on kasih ke Pak RW. Jadi Pak kurban mah jadi pahalanya. Tapi yang lebih afdol 1/3 untuk mengambil keberkahan, karena setiap daging yang kita berikan kepada fakir miskin ini pahalanya luar biasa. Jadi sunat diberikan dengan mentah. Nah seperti itu. Nah jadi dari permasalahan ini yang sering terjadi di lapangan,
ketika ditakyin, nah maka bilanglah tadi ini kurban sunnat. Nah seperti itu. Nah permasalahan terakhir, yajibu tasadduqo fil udhiyati al mutawa'u biha bima yantaliqu alaihi al ismu minal lahmi fala yuja nahwi syahmin. Wajib bersedekah, menyedekahkan daging kurban yang sunat nih, minal lahmi dari dagingnya, dari gajinya, terus semuanya termasuk kulit-kulitnya itu wajib untuk disedekahkan, wajib untuk disedekahkan. Walil fakiri atasrifu fil ma'hudin walau binahwin bai'ul muslimin limilkihi ma yu'tahu. Nah ketika ini kurban sunat nih diberikan kepada orang fakir, diberikan kepada orang miskin, itu nanti statusnya menjadi milik, bukan menjadi it'am. Karena di pembagian atau penerimaan hewan daging kurban itu nanti statusnya bakal menjadi kebagi dua, Pak. Ada yang mendapatkan status tamlik, memiliki hak memiliki sepenuhnya, ada hak it'am, hanya untuk mencicipi. Nah di sini ketika dibagikan kepada orang yang fakir dan miskin, maka status si fakir dan si miskin ini menjadi hakul milik, hak milik mereka. Ketika sudah hak milik, ini kan tasarrufnya ini lebih luas, bisa dia dijual dagingnya, sok nggak apa-apa, jual dagingnya. Iya, orang fakir, orang miskin banyak yang ngasih itu kan daging sampai ada 1 ton misalkan, dijual nggak ada masalah, jadi kaya mungkin 1 hari nggak ada masalah, karena statusnya adalah tamlik, hak memiliki, termasuk kulitnya. Kulit kita kasihkan kepada fakir dan miskin, sok kulitnya dari panitia berikan dulu kepada mustahik siapa, fakir miskin, sok oleh si fakir dan si miskin mau dijual itu kulit terserah karena sudah hak milik. Lah kita makan panitia menjual, lah panitia siapa? Lah itu permasalahannya. Nah, berarti status kulit kurban yang susah untuk dikelola, maka berikanlah kepada fakir dan miskin. Sok berikan ke fakir, berikan ke si miskin. Nanti si fakir atau si miskin ini mau dijual pun ya terserah mereka karena hak milik. Beda lagi dengan orang kaya, Pak. Orang kaya itu bukan tamlik tapi it'am, hanya sebatas mencicipi. Ini orang kaya diberikan daging kurban, sok terima, jangan gini, wah saya mah udah banyak tuh daging sapi, ini mah daging kambing, jangan gitu. Kita terima sebagai rasa syukur di tanggal 10 Zulhijjah, terima sok. Nanti urusan bapak menjadi orang kaya itu, mau bapak masak, enggak silahkan. Mau diberikan lagi ke tetangga, silahkan, tapi jangan dijual karena status bapak adalah it'am, bukan tamlik. Nah ketika dijual oleh bapak ya nggak boleh. Nah ini ranjau nggak boleh. Nah yang jadi kehati-hatian panitia nih, catatan panitia, ketika kulit ini nih, kulit kambing, kulit sapi jangan diberikan kepada orang kaya, kasihan. Nah kan karena status orang kaya kan nggak boleh menjual. Nah bapak sebagai panitia udah kasih aja ke orang kaya, sama orang kaya kulitnya dijual. Nah ini nggak boleh. Kan hati-hati panitia nih, harus punya penilaian. Oh si anu statusnya kaya, oh si anu statusnya. Nah, jangan sampai salah menasarufkan masalah kulit gitu kan, Pak. Karena status kulit yang mestinya dijual oleh orang miskin dijual oleh orang kaya, sedangkan orang kaya statusnya bukan tamlik tapi it'am. Kalau mau dikasih kulit ya sudah pasak sama orang kaya. Aduh. Nah seperti itu ya, jadi statusnya tamlik dan it'am. Nah masalah kulit dijual pun gak laku karena sudah rusak, apakah boleh ini kulit dijadikan bedug atau dijadikan jaket dari kulit kurban, Pak? Boleh Kak? Boleh, sok. Di sini di At-Taqwa banyak, ada yang bisa bikin bedug, sok bikin bedug. Ketika sudah jadi bedug, misalkan jadi 10 bedug, bedugnya dijual, dijual lagi. Lah itu tetap nggak boleh. Pakai aja bedugnya sampai rusak karena status kulit kurban yang menjadi bedug itu seperti wakaf.
Ya udah serusaknya aja, nggak boleh dijual. Atau jadikan kulit, saya jadikan jaket kulit aja lah. Ini kulit, jadikan jaket kulit, pakai ngojek, pakai apa? Terserah sok pakai. Yang penting ada manfaatnya, asalkan jangan dijual karena tadi awal mulanya ini kulit dari kurban. Jadi nanti ketika kulit ini dipergunakan menjadi fasilitas, maka jadi fasilitas menjadi wakaf. Nah, seperti itu, paham? Nah, sok silahkan Bapak. Ada yang kurang paham, silahkan untuk ditanyakan. Sebenarnya ini masih panjang, tapi cukuplah sampai sini aja lah, ya. Oh, mau nggak? Silahkan. Salam. Gimana Pak? Ya sapi. Nah. Ya. Baik. Ketika sapi 7 orang. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, itu kan ketika sapi kan 7 orang. Niatnya nih. Niatnya beda-beda itu boleh, Pak. Yang satu orang kan 7. Yang satu orang niat kurban. Yang satu orang niat akikoh, yang satu orang niat saya mah pengen makan bareng keluarga, yang satu orang saya mah pengen dijual. Jadilah 7 orang. 7 orang ini begitu dipotong boleh Pak, niatnya beda-beda. Walaupun dari satu sapi itu hanya satu orang yang kurban, nggak ada masalah. 1/7-nya jadi kurban, 6/7-nya jadi yang lain, itu nggak ada masalah. Contoh, ketika tadi niatnya berbeda-beda, ada yang kurban, ada yang akikoh, ketika dipotong sok timbang itu sapi ada berapa, ternyata pas ditimbang ada 70 kilo. Yang 10 kilo kasih kepada 1/7 tadi satu orang yang kurban, yang 6/7 nih yang 10 kilo buat yang akikoh, 10 kilo buat yang makan, 10 kilo. Nah, itu boleh. Nah, ketika terjadi yang 7 orang tadi, yang satu niatnya niat sunat, yang satu lagi ta'in atau mandruh, maka yang sunatnya hanya satu orang, Pak. Yang niat hanya satu orang. Nah, ketika Bapak punya tim, di tim kurban sapi 7 orang, Bapak mestinya mengasih tahu kepada yang 6 lagi, nanti kita niatkan ini kurban sunat. Kalau tidak tahu, nggak ditain tadi, berarti kan jadi kenanya wajib. Berarti yang sama yang jadi kenanya sunat itu hanya satu orang yang tahu gitu, Pak. Nah, seperti itu. Jadi Bapak kasih tahulah kepada yang 6 lagi bahwa nanti kita niatkan untuk kurban sunat. Nah, seperti itu. Jelas ya? Ada lagi? Monggo Pak. Pertanyaan saya, mana lebih utamakan bantu Palestina atau kurban? Ya. Kalau kita bicara fadilah berarti apakah kita boleh kurban utama kurban atau utama membantu saudara kita yang di Palestina. Nah, sebenarnya itu simpel, Pak. Kurban itu terjadi hanya 3 hari, bahkan 4 hari, 10, 11, 12, 13, itu pun hanya setahun sekali. Sedangkan kita kalau mau nyumbang ke Palestina itu tidak terbatas waktunya, mau kapanpun. Jadi momen yang lebih utama adalah kurban terlebih dahulu, karena momen kurban ini hanya setahun sekali. Kalau kita bantu ke Palestina itu kan tidak mencakup waktu, kapan saja bisa, dan itu pun bebas, artinya mau berapapun ya, tidak ada persyaratan. Yang penting kita niat ikhlas membantu saudara kita di Palestina. Kalau kita bicara lebih utama mana terkait di tanggal 10, itu utamakan kurban. Kalau kita bicara di luar tanggal 10, misalkan sekarang nih, ya sudah, Bapak punya uang tapi saya pengen bantu Palestina, sok bantu. Nah, seperti itu. Itu seperti itu. Tapi kalau di tanggal 10 nanti Bapak bingung nih, saya punya uang nih 50 juta nih, kurban apa ke Palestina? Kurban apa ke Palestina? Tanggal 10 tuh, maka utamakan kurban, karena di situ kurban adalah 1 tahun sekali. Nah, seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau untuk sekarang karena masih jauh, Bapak punya uang, ya sudah, silahkan bantu ke Palestina. Nah, seperti itu. Monggo, ada lagi? Cukup? Ya, Pak. Ya.
Nggak boleh. Ya tidak boleh Pak. Jadi kan tadi status panitia kan wakil daripada mudhohi, wakil dari orang yang berkurban. Ketika panitia di situ masak dengan daging itu Pak, dengan daging kurban itu di situ nggak boleh. Karena status daging itu ketika kan gini, zala milki. Ketika hewan kurban, kambing atau sapi dipotong di tanggal 10 Dzulhijjah, gresel potong jadi kurban. Jadi dagingnya ketika dipotong zala milkihi, hilang kepemilikan daripada yang kurban. Berarti nanti ketika sudah dipotong jadi daging, ini daging bukan lagi milik orang yang berkurban tapi milik fakir miskin. Ketika dipotong Pak, seret, jadilah. Tadi kan sebelum dipotong hewan kan, kambing, sapi. Nah itu masih milik orang yang berkurban. Saya gak jadi kurban, bawa lagi, nggak masalah kalau nggak malu mah. Tapi ketika sudah dipotong, zala milkihi, hilang kepemilikan daripada orang yang berkurban, maka status dagingnya menjadi hak fakir miskin, termasuk panitia. Nah panitia di situ pun bukan siapa-siapa, hanya wakil. Nih datang nih saya nih, panitia, tolong potongkan ini sapi buat kurban, tolong potongkan ini kambing buat kurban. Itu kan status panitia. Oh iya, berarti kan menolong mudhohi. Setelah itu ditasarufkan, dibagikan kepada fakir miskin. Wah gede pahalanya Pak panitia, gede pahalanya itu. Tapi yang jadi permasalahan, kenapa panitia makan di situ dengan daging itu mah haram, karena itu bukan hak dia, tapi itu hak fakir miskin. Zala milkihi ketika dipotong. Begitu Pak. Jadi kalau mau panitia nih mau makan nih buat konsumsi, ya udah beli kambing aja satu yang kecil, sok rame-rame makan di situ, gak ada masalah. Asal jangan daging kurban. Paham ya? Cukup. Baik hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga kita nanti bisa beribadah di tanggal 10 Dzulhijjah, dan mudah-mudahan kita semuanya dinasibkan oleh Allah bisa berkurban setiap tahun. Rezeki kita dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rabbika dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil amil sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.